adanya Iya. di sini. Iya. Jadi kangen Australia deh. Emang di Australia ada kayak gini, nggak mungkin lah. Iya, Kita di iya Indonesia. sih. Tapi kan iya. Iya. Keren banget, Mas. Ya, segi adanya ternyata di sini ya. Jadi kangen Australia deh. Emang di Australia ada kayak gini, nggak mungkin lah. Iya, Itu ada di iya Indonesia. sih. Tapi kan iya. Iya sih. Mending ke sana aja lihat Mas, itu kok tanam-tanaman. simetris banget tuh, Mas. Iya, bagus ya, Den. Apa deh? Jadi ini sirin. Ya elah, di Australia nggak ada ya, Den, kayak gini ya. Pernah naik kayak gini, Mas. Ini tanaman apa sih? Yes, Kok ngomongnya tanam gemes kayak gimana? ubi apa gitu ya, Den. Den, ada yang punya, Den. Siapa itu? Tanya aja nggak gini. Kok ini tutup matung ya? Kayaknya iya. Soalnya kan dari tadi kan masnya itu kan yang sibuk sendiri sama Betul tanaman. banget. Coba ambil, Mas, Den. Kulon nuwun Mas, ngapunten. Guys, mau pripun, Mas? Sebelumnya maaf Mas mengganggu waktunya. Ini kan saya tadi sama Denayu tuh jalan-jalan. Kok lihat tanaman ini kok bagus banget ya, rapi. Iya betul Terus banget. kayak rindang banget gitu ya Mas. Estetik gitu loh. Estetik. Iya. Iya Mas. Ini apa ya Mas? Kalau Apa boleh sih, tahu Mas? sih Mas. Iya. Ini bibit durian, ini bibit tanaman nanti ini dengan gitu lah. Bukannya durian kan gede, tapi kenapa tanamannya kecil? Dan ini masih dari fase bibitnya dulu. Oh, gitu. Jadi itu waktu masih mini deh. Iya. Jadi ini nanti bisa besar ya Mas ya duriannya ya Mas. Bisa nanti dalam dulu di lahan, kalau masnya tambahnya punya lahan nanti tanam dulu, dirawat bisa bergerak gitu, dan durian gitu. Jadi ini semua kayaknya Masnya Mas. Iya Mas. Ih, keren banget. Mantap ya. Kalau Kita boleh kayaknya kalau mau boleh sharing-sharing tanya-tanya, apa iya, lebih betul. lanjut boleh nggak sih Mas? Boleh. Mungkin nyari tempat aja ya Mas. Ya? Di sana aja, di gubuk sana, nggak Oh, apa-apa. ya Mas. Monggo Masnya yang tahu Mas. Di sana. Monggo silakan duduk di sini aja sambil nyantai. Iya Mas. Jadi gini Mas, sebelumnya kan tadi saya sama Denayu tuh jalan-jalan Mas. Nah, kok ngeliat pemandangan tuh bagus banget, Denayu tuh seneng. Nah, ternyata ini kayaknya Mas Johan ya. Ya betul. Ini di sini ada kelompok usaha dari teman-teman di sini juga, termasuk saya. Ini usaha tanaman buah atau bibit buah gitu. Nih, kalau dilihat dari mukanya Mas Sohan itu kayaknya masih muda ya Mas. Kok bisa loh jadi pengusaha tanaman buah itu ceritanya gimana sih Mas? Kalau ceritanya dari sejarahnya ya, dari awal mulanya dulu itu setelah selesai SMA itu kan kena COVID nih di Indonesia. Iya. Terus bingung nih di rumah. Anak muda terus cuman diem aja main game, wah bingung nih mau ngapain. Terus inisiatif dari diri sendiri, dapat dukungan dari bapak juga. Ya sana di sawah aja, main-main sama seniornya di sawah, terus cari ilmu, terus bangun usaha kalau bisa gitu. Terus ya setelah belum masuk kuliah, saya mulai belajar dari nyemai, belajar dari teman-teman nyemai, terus nyetek, terus sambil perawatan sampai ini. Si Mas belajar itu dari nol. Mas baru tuh sukanya rebahan, main HP. Ini loh Mas bermanfaat gitu loh. Nggak lihat apa outfitnya Mas Baru tuh kayak gimana Den? Ya sepatunya Setiap hari ganti yang tuh lebih jelek lagi Setiap hari ya, kayak Mas. gini Mas Baru tuh mana kalau nggak keladangnya nyonya coba. Sih, nanti besok Denayu ya yang beliin sepatunya itu. Boleh sih, boleh. Waktunya Mas Baru juga udah bulu kok. Terus Mas Sohan nih, kan tadi kan ada tanaman durian. Selain durian itu ada lagi nggak Mas? Kalau di sini komoditasnya nggak hanya durian sih, di sana ada kelengkeng, terus ada alpukat juga gitu. Seger banget ya Mas. Ini cuman ada bibit-bibitnya atau ada tanaman yang besar juga Mas? Kalau di sini kan targetnya atau fokus komoditasnya itu di tanaman buahnya, di bibitnya dulu. Karena kalau tanaman seperti perkebunan itu mungkin sudah di
ada sendiri bagiannya mungkin di Jawa Barat, Jawa Timur, kalau di Salaman khususnya itu di tanaman buah gitu. Tapi di antara banyaknya buah kayak stroberi, rambutan, kenapa Mas Burhan itu nanamnya durian, terus selengkeng, sama satunya tuh Mas tadi Alpukat, alpukat ya. ya. Alasannya kenapa kok milih durian, alpukat sama kelengkeng itu kita lihat pasarnya. Kalau kayak stroberi kita palingan eduwisata ya targetnya. Nanti cuman petik 1 kilo 2 kilo udah selesai. Kita ambil keuntungan juga cuman dari tiket ataupun margin 1.000-2.000 dari per kilo stroberinya. Kalau dari tanaman buah di sisi lain kita bisa memasarkan tanamannya, itu kita bisa memasarkan buahnya. Jadi namanya durian kan raja buah nih. Iya. Siapa yang nggak suka durian gitu loh. Kayak alpukat, terus alpukat di mana-mana juga kalau minta jus paling enak kan jus alpukat. Yap. Kan nggak ada jus apa ya, jus manggis kan Ya. sering jarang gitu loh, orang-orang unik aja yang mau gitu loh. Oh, gitu. Terus ini Mas, kenapa sih Mas kok Mas Ilham tuh yakin banget bakal ke durian, ke alpukat? Itu tuh kenapa sih Mas? Kok nggak yang lain aja Mas? Mungkin pertamanya dulu awalnya sih nggak belum mikir sampai segitu ya, karena cuman ikut belajar dari tetangga, dari senior di sawah itu cuman oh kalau buat bibit itu ini loh durian aja pasarnya bagus, ini alpukat aja bagus juga, kelengkeng gitu. Tapi sampai kalau udah terjun di lapangan, udah dapat customer, dapat nanam, dapat pekebun gitu, nanti jadi tahu oh ternyata kalau buat perkebunan kelengkeng, durian sama alpukat tuh fantastis banget keuntungannya. Oh, jadi Mas Ilham tuh menekuni bidang ini tuh gara-gara yang pertama tuh dari pengalaman senior Ya, petani-petani betul. di sekitar ya Mas ya? Pengen juga lihat dari sekitar. Oh, Tapi kan itu kan tadi kan adanya kelebihan. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu apa ya Mas? Nah, kalau kekurangannya itu kan di sini karena khususnya di wilayah Salaman itu targetnya di tanaman buah, jadi belum ada orang-orang atau petani besar yang membuat perkebunan yang emang seperti food estate atau perkebunan ekowisata perkebunan itu. Jadi fokusnya di ini kita di buahnya masih minim sebenarnya. Untuk pembuahannya masih minim karena kita fokusnya tadi di bibit buah. Terus kalau customernya itu juga luar daerah seperti sekitar Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, terus Kalimantan, Sulawesi gitu. Jadi repotnya nanti ini kan tanaman benda hidup nih. Kalau kita kirim ke sana kan resikonya mati, kering di transportasinya kering nanti takutnya. Jadi itu nanti resiko dari petani juga, kelemahannya di situ saya di sini. oh iya Mas, ngomongin bibit tuh Mas Ilham tuh dapat bibit itu dari mana sih Mas? Dari bibit kelengkeng, durian, alpukat itu dari mana ya Mas? Kalau bibitnya dapat dari mana itu produksi. Mulainya kita cari biji durian, biji alpukat, biji kelengkeng bisa di tempat toko jus ataupun di warung-warung durian, warung buah itu kan ada bijinya kan nggak mereka pakai, mereka kan cuma butuh dagingnya, nggak butuh bijinya. Terus kita beli bijinya, terus kita buat semai pembenihan, itu kita kasih di media tanam di polybag, itu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan itu akan muncul tunas untuk menjadi bibit itu. Setelah itu baru kita stek dengan varietas-varietas yang unggulan seperti kalau di kartun Ipin-Ipin loh, Musangking atau Galang. Nah itu kan sangat tenar sekali di durian seperti itu. Oh, jadi ternyata bibit Mas Ilham ini malah dari limbah-limbah pertanian lagi ya Mas. Betul Jadi malah sekali. kayak di-recycle terus ya Mas. Betul sekali. Oh, Dari bijinya sampah-sampah di warung-warung buah gitulah. oh iya Mas. Ngomong-ngomong nih Mas, kalau Mas Ilham tuh keinginan kedepannya tuh di bidang ini tuh gimana ya Mas? Perfectnya apa gimananya gitu? Kalau pengennya harapannya kedepannya itu karena
kami dan saya sendiri itu nggak berjalan sendiri di sini untuk tanaman buah. Inginnya sih ingin punya badan usaha seperti CV gitu. Jadinya untuk tempat bernaung para petani tanaman buah dan pekebun buah nantinya itu bisa memudahkan untuk pemasaran seperti proyek-proyek di kementerian, perhutani ataupun pribadi itu mungkin kalau memiliki badan usaha itu akan lebih mudah karena customer pasti akan lebih percaya. Artinya pemasaran lebih mudah, produksi pertanian akan terus berlanjut, petani juga terjamin untuk barangnya keluar dari sawahnya gitu, jual gitu. Oh iya mas, ngomong-ngomong nih mas, kan kalau mau nanam tanaman bibit itu durian kan nggak cuman bibitnya aja mas, Ya. kan ada media-media yang lain. Itu apa aja ya mas yang dibutuhkan? Nah, untuk kalau misal kita mau tanam di lahan nih di kebun, nah itu pertama kan kita harus punya bibitnya dulu. Iya. Terus setelahnya kita harus buat lubang tanam. Itu kalau kita ambil contoh durian aja deh. Kalau durian misal nih kita buat lubang itu 1 meter kali 1 meter dan tingginya juga 1 meter. Itu secara standarnya seperti itu. Jadi pertama lubangnya harus cukup gitu untuk medianya. Terus yang selanjutnya itu medianya itu juga nggak cukup tanah. Kalau pengalaman yang dulu kan kita buat lubang terus masukin tanaman udah tanah aja. Padahal yang optimal itu tetap dikasih pupuk kandang yang sudah terfermentasi kalau bisa, terus kasih skam baru tanah gitu. Jadi kita dicampur dulu buat media tanam dimasukkan gitu. Ya cuma tanah aja kalau nanam. Dan gimana? Tapi kalau misalkan kayak gitu yang ngebedain antara tanaman yang dikasih tanah yang dikasih tanaman sama yang ditambahin sama pupuk itu apa mas? Nanti kan bisa kelihatan dari pas mulai kita nyampurnya. Sebelum ditanam kita nyampur dulu aja, nyiapin dulu. Jadi kita prepare sebelumnya aja. Oh iya mas, kalau ngomong-ngomong nih mas, di sini tuh kalau misal terdampak banjir atau terdampak dari perubahan cuaca tuh gimana ya mas? Itu kan mesti berpengaruh sama tanaman ya mas? Untuk perubahan cuaca itu mungkin lebih di hujan sih. Jadi kalau hujan sekarang itu kan airnya mungkin mengandung apa ya, zat kimia yang nggak menguntungkan bagi tanaman sih. Jadi dampaknya kalau di tanaman buah, di bibit itu, misal nih kita kena hujan 2 sampai 3 hari, dari siang sampai malam hujan, terus besoknya lagi hujan lagi. Itu kalau misal kita nggak tetap nyiram pakai air biasa yang udah di kolam ataupun di air keran, itu daunnya mungkin akan terdampak jadi menguning, jadi gampang layu, jadi gampang mati gitu. Walaupun tanahnya medianya tetap basah, tetap airnya tetap tercukupi, tapi dari air hujannya itu sudah mengandung zat-zat kimia yang nggak menguntungkan bagi tanaman. Nah kalau hujan kan banjir ya mas, itu cara penanganannya gimana? Kalau banjir sih enggak, soalnya di sini alhamdulillahnya sawah itu terasering-nya masih bagus, terus pengairannya juga masih bagus, walaupun di sini itu banyak sumber air sebenarnya, cuman para petani tetap bisa mengatur irigasi sama pengairannya di situ bagus gitu, enggak sampai ke banjir lah. Oh iya mas, ngomong-ngomong nih mas, kan kalau udah jadi tanaman, nah itu kan kita kan perlu melakukan perawatan ya mas. Ya. Perawatan dan pengendalian hama itu atau bima itu gimana ya mas? Apakah ada fungsinya mas? Kalau pemeliharaan di tanaman buah itu sebenarnya sederhana sih, seperti sama kegiatan-kegiatan petani yang biasa. Jadi kayak ngemprot, terus kalau di sawah itu istilahnya matun, itu nyabuti rumput. Nah itu namanya matun kalau di sawah. Terus semprot, itu kan namanya tanaman yang nyerang nggak cuma satu senyawa atau kehidupan kayak misal serangga atau walang atau yang lain. Jadi ada kita penyemprotan insektisida sama fungisida gitu. Jadi mencegah dan menangani jamur dan mencegah dan menangani hama dari serangga gitu. Gitu.
Terus ada lagi sama pemupukan. Kalau masih di pot kayak tadi, di polybag itu pemupukan cukup 1,5 bulan sekali. Cukup 5 sampai 10 butir pupuk. Misal pupuk butiran itu loh, Oh iya. 5 sampai 10 butir aja cukup per polybagnya. Oh iya Mas, ngomong-ngomong nih Mas, kalau lama tanam itu berapa lama ya Mas dari bibit durian yang tadi itu sampai nanti kita berbuah tuh itu butuh berapa lama ya Mas? Nah, untuk pembuahan estimasinya itu 3 sampai 4 tahun sebenarnya, enggak seperti durian-durian yang lama kayak maupun pohon kelengkeng yang jenis-jenis lama itu kan butuh tahunan, 10 tahun anak cucu kita baru bisa makan. Kalau ini kan sudah pakai teknologi okulasi, itu kan juga teknologi pertanian sebenarnya, itu kan juga stek nanti untuk pembuahannya bisa 3 sampai 4 tahun gitu, dengan catatan pemeliharaannya juga harus optimal, nggak kita biarin aja terus berbuah 3 sampai 4 tahun, itu nggak bisa juga. Oh iya Mas, ngomong-ngomong nih Mas, Mas Ilham tuh sekarang nih ya Mas di sela-sela kesibukannya kuliah tuh masih sempat ya Mas ngerawat-ngerawat tanaman durian, tanaman alpukat, tanaman kelengkeng itu cara bagi waktunya tuh gimana sih Mas? Soal sebenarnya sih bukan masih sempat, tapi sempat nggak sempat harus disempetin. Karena kalau peluang kita diemin aja nggak jadi peluang gitu loh, nggak jadi kesempatan kita buat mendapatkan apa yang kita inginkan ke depannya gitu. Jadinya misal punya waktu luang nih, misal hari ini cuman kuliah dari jam 8 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 6 sore itu kita ngapain kalau nggak? Mendingan kita ke sawah, kita ngolah apa yang kita punya gitu loh. Mas dari peluang jadi uang gitu. Mas kan nggak paham sih. Memanfaatkan waktu kan katanya kan time is golden, Betul sekali. waktu adalah emas. Kalau masnya Mas Barak sih Den Ayu nggak mau. Ya elah dan seberapa lama padahal Mas Barak sama Den Ayu loh masih aja kayak gitu. Oh iya Mas, ngomong-ngomong nih Mas, di umur apa Mas Jordan ini tuh pencapaian apa sih Mas yang mungkin paling berarti atau berpengalaman di kehidupan Mas selama apa ya menanam durian ini atau kelengkeng atau alpukatnya Mas Jordan tuh? Kalau pencapaian sih kayaknya belum tercapai sih. Tapi kalau misal pengalaman yang paling bisa tenang, mungkin jadi pengalaman belajar untuk usaha yang lebih baik, itu mungkin pernah semai 1.000 sampai 1.500 biji itu mati semua. Jadi nggak hasil apa-apa gitu loh modalnya. Jadinya ya harusnya tuh aku melakukan ini, tapi ternyata nggak realisasi, jadinya ya nggak jadi bibit gitu bijinya. Tapi kalau mati semua kayak gitu tuh pasti ada faktornya kan Mas? Iya, Itu faktornya kenapa? mungkin bisa jadi dari fungisida, fungi itu jamur itu yang menyerang dari bijinya. Terus kekurangan air juga, misal kuliah terus malah main, terus kalau nggak ya pergi kemana gitu lupa nyiram, ya itu kan jadi kering nantinya cuma gitu. Jadinya itu pembelajaran buat banyak. Nggak bisa nggak bisa kalau ninggalin harus nyempetin tetap sama itu. Jadi tetap harus sempat nggak sempat harus sempat gitu Harus ya Mas. sempat, iya. Intinya pengusaha kan harusnya gitu terus Mas. Mas harus telaten gitu loh Mas. Mas baru dikit ngeluh. Ini Enggak, ya. marah ngambek kesel banget. Itu kan- Contoh Mas Suhani telaten aduh. Itu kan yang tadi disebutin sama Dena itu kan sifatnya Dena sendiri. Mas Barep kan kayak Mas Ilham pengennya kayak gitulah, sempat nggak sempat pengennya buka usaha terus ngembangin terus gitulah biar banyak, biar kayak Mas Ilham nih banyak kan Iya. tanam-tanamannya, Kita luas sholawat lahannya. dulu. Mas Sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga ini Den, Mas baru kayak gini juga. kamu yang kesurupan itu Dan mungkin. Iya bener banget. Oh iya Mas, ngomong-ngomong nih Mas, kan kalau tanaman itu butuh pupuk. Nah Mas Dulani itu ngejalanin tanaman atau usaha ini tuh menggunakan pupuk apa ya Mas? Kalau- Ada campuran atau ada? Ya, pokoknya
pupuk itu maksudnya kita di media tanam ya. Kalau pupuk itu paling bagus selama ini itu pakai pupuk kambing dasarnya. Pupuk kambing itu bisa diambil dari misal kandang peternakan biasa seperti peternakan rakyat, terus bisa beli di peternakan yang udah besar, misal udah jadi produk pupuk gitu. Tapi rata-rata pakai pupuk yang dari kandang rakyat biasa, istilahnya selari gitu, masih tercampur dengan urin dan sisa-sisa rumput yang dimakan kambing gitu. Kalau pupuknya gitu. Nanti juga kalau penambahan dari pupuknya itu juga bisa ditambah kokopit. Tahu belum kokopit? Kalau kokopit itu apa ya? Tahu kelapa? Iya. Nah itu kan Kelapa. kelapa kan ada sabutnya. Oh yang itu Oh, sabutnya itu ya Nah Mas. itu kan kalau udah kering kan bisa dimanfaatkan buat media tanam juga, dicampurin di pupuknya. Jadi Mas Ilham ini selama ini menggunakan kayak pupuknya tuh dari olahan sendiri ya Mas, dari Iya, pupuk kandang terus ditambahin dengan sabut kelapa tadi. ya bisa. kenapa harus pakai kambing sih Pak? Dari kotoran kambing. Kenapa? Kan ada sapi, Ayam, ada Iya pernah, soalnya pernah nyoba juga semua, yang ayam udah pernah, yang sapi juga udah pernah. Tapi yang paling bagus yang dirasain di sini itu yang kambing itu. Walaupun kadang nanti misal kekurangan stok yang kambing, bisa nambah di yang ayam, dicampurin kristal yang itu loh, sisa-sisa ayam broiler. Nah itu bisa dipakein juga, terus pakai kotoran sapi juga bisa, tapi seringnya pakai yang kambing itu. Oh iya. Nah, ini peternakan di sini yang ada dari saya, walaupun cuma sedikit ya, ini limbahnya bermanfaat bagi tanaman buah tadi yang saya produksi di sana, di sawah tadi. Jadi kebetulan juga tadi saya mau produksi ini namanya pupuk buat fermentasi, cuman tadi kalian datang jadi belum jadi. Ini bisa sekalian kalian belajar di sini buat pupuk bareng-bareng gitu. Wah, Kebetulan ya, seneng deh. Mas. Jadi kan tiba-tiba ulang pun ada deh. Ya bisa sambil bantuin. Ini Oke Mas. jadi yang kita pakai itu istilahnya bahasa ilmiahnya itu selari, itu campuran dari kotoran kambing, urin sama sisa-sisa pakan rumput kambingnya itu. Terus perbandingannya kalau membuat pupuk ini kambing sama kokopit itu 1:2, yang satu pupuknya dan yang dua itu kokopitnya. Terus nanti kita tambah probiotik itu untuk teknologi fermentasinya. Itu kita pakai probiotik itu campur air. Jangan lupa jangan cuman probiotik aja. Jadi nanti airnya 30% dari total pupuk sama kokopitnya. Ini mulai kita campur aja. Diratakan ya Mas. Ya, diratain dulu. Ini dulu. Nah ini kan kira-kira 5 kilo nih, jadi kita pakai kokopitnya 10 kilo gitu, jadinya 1:2. Kita campur dulu setengah karung cukup. Nah, biasa dulu. Sabut kelapa sing udah di slab apa di gimana Mas? Ya kalau ini kita kalau di sini di slab itu ya, itu biar halus kayak gini. Tadinya kan kalau sabut kelapa tuh jadi satu kan, sama kayak serabut-serabut yang disapu-sapu itu. Nah itu kita pisahin pakai itu, teknologinya pakai cara gitu. Terus kita campur dulu nih sama pupuknya sampai homogen ya, sampai nyatu semua.
Ini kan kokopitnya itu sangat apa ya, berharga banget lah. Kita sebagai petani harus pintar-pintar cari peluang, cari kesempatan. Ini kokopit nggak dipakai buat apa-apa, cuman dibiarin gitu aja kan sayang. Bisa buat pupuk, bisa buat media tanam. Kalau kita pakai sendiri aja bisa, mungkin bisa kita pasarkan juga nanti peluangnya. Bisa kita jual mungkin keluar daerah atau ke petani yang lain, atau mungkin kita bisa ekspor ke luar negeri gitu. Mantap sih mas ternyata. Ya, kita Diratakan ya. ratakan lagi. Terus kita tambah probiotik nih. Probiotiknya sini apa aja ya mas? Kalau probiotiknya itu pakainya pertama M4 itu yang pertanian, karena ini dipakai di pertanian yang warnanya kuning itu. Terus ditambah netes tebu atau molasses, karena M4 itu kalau tanpa probiotik, tanpa molasses itu mereka bakterinya nggak bisa aktif, jadi kerjanya kurang maksimal gitu. Kita harus tambah gitu. Itu perbandingannya untuk 5 kilo dan 10 kilo kokopit itu cukup 2 mili sebenarnya. 2 mili M4 dan 2 mili tetes tebu atau molasses itu. Ini udah campur tadi, belum jadi dibuat, langsung aja disiramin ke sini. Nah, gitu. Diratakan ya mas? Ya. Ini enggak apa-apa. Tinggal diaduk lagi. Nah, ini karena apa ya, harusnya kan tadi 30% nih standarnya kadar airnya, tapi karena kokopit itu kan sifatnya menyerap air, jadi agak kita tambah, soalnya kalau cuman 30% nanti Bisa kurang ya. Ya, ini dulu kita aduk dulu. Ini kayaknya juga masih kurang kalau kayak segini. Oh iya, masih kering ya ternyata ya. Ya. Nah, nanti kalau udah campur semua toh, terus ditutup pakai terpal atau karung kayak gini, udah tutup, terus ditutup selama 30 hari. Itu namanya difermentasi. Iya, lama waktunya 30 hari, karena yang kemarin penelitian itu kan tak coba 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 sampai 30 hari. Itu yang paling bagus 28 sampai 30 hari gitu. Terus sistemnya itu semi anaerob namanya. Itu apa ya? Istilahnya kita buka tutup setiap 3 hari sekali. Jadi ada pertukaran udara selama 3 hari sekali gitu. Berarti harus rutin ya mas? Iya, tetap 3 hari kita pantau. Kayaknya ditambah lagi airnya. Sedikit lagi kayaknya nih. Kenapa nggak disiram semuanya aja? Nggak bisa, soalnya kalau misal kita langsung banyak, takutnya kelebihan airnya. Jadi kita harus sabar sedikit aja, nanti bisa cukup. Kira-kira ya. Ya. Ya, campur lagi.
udah nih kayaknya udah cukup. Terus tandanya kalau kita buat pupuk toh, yang bagus itu tadi kadar airnya kan 30%. Terus cirinya gini, kalau misal kita genggam gini nggak keluar air, tapi dia udah jadi satu gini, udah nggak pecah lagi. Iya. Tapi kita kalau terus gini Nggak ada airnya ya. nggak ada air yang Netes ya? netes, ya bener itu yang bagus gitu. Ini jadi adonannya udah jadi, tinggal nanti saya tutup nggak apa-apa, saya tutup pakai karung. Terus ciri-cirinya nih, kalau buat pupuk itu ciri-cirinya ada 5 yang bagus itu. Yang pertama, kalau udah selesai 30 hari nggak ada bau fesesnya lagi, nggak ada bau feses kambing. Terus warnanya coklat kehitaman gelap-gelap gitu loh. Oh, ya. Nanti liatin yang udah jadi. Iya. Kemarin udah pernah buat. Terus sama baunya apa, suhunya itu nggak panas, jadi dingin gitu loh. Biasa aja kayak gini, kayak ada airnya, padahal dia udah kering gitu. Terus Rasa dingin gitu ya. iya, bukan hangat lagi. Terus apalagi ya, ininya apa, teksturnya dia jadi apa namanya istilahnya kalau di petani itu gembur atau mawur gitu loh, kayak debu, bukan kayak kalau pupuk di kandang tadi kan ada yang masih lengket kena urin ya, itu jadi Campur-campur satu ya. ya itu. Terus kita tinggal tutup, nanti tak tutup saya aja nggak apa-apa. Oh iya Mas, ngomong-ngomong tadi kan Mas Ilham pengen nunjukin yang udah jadi nih Mas. Iya, iya. Ini sekarang aja Mas. Bentar tak ambilin dulu ya. Oke Mas. Punya sampelnya yang udah jadi, harus satu. Denai baru pernah loh Mas kayak gini Mas. Cuman di Australia nggak pernah dan nggak gini. Masa Denai di Australia kayak gini, aku kuliah belajar dong Mas. Dan apa yuk? Kayaknya ke Australia ternyata nggak sesuai sama yang diekspektasikan nyonya. Kira kan kalau di sana kan ya juga belajar kayak gini dan kan bisa diterapin di sini. Ya. Kayak Mas Ilham gitu loh, inovasi. Nih sampelnya yang udah jadi. Nah tadi ciri-cirinya kurang satu nih, tumbuh jamur. Kalau pupuk tuh yang bagus malah yang tumbuh jamur, tapi bukan jamur yang dimasak, itu bukan. Tapi jamur tipis-tipis kayak gini loh, lihat nih ada Itu kok ada putih-putih. hijau-hijaunya gini sih Mas. Ini lumut. Ini sebenarnya jamur yang tumbuh dari ini loh, ini ada putih, terus ada hijau-hijaunya, ini dari jamur sebenarnya. Lembabnya gitu ya Mas ya. Kita Sama buka ya, ini bedanya apa Mas? sama aja sebenarnya. Hmm. Tapi kalau udah ditaruh di plastik itu tetap dikasih lubang nggak Mas? Enggak, ini kan udah selesai 30 hari baru dimasukin plastik gitu. Enggak dimasukin plastik pas fermentasinya, enggak. Ini bisa dilihat nih. Nih, kan Jauh jadi banget. ini kan udah selesai fermentasi nih. Beda ya Mas. Beda. Jadi mantap. Ini kan beda kan, itu masih coklat terang, ini udah coklat kehitaman. Terus ini kering tapi Ya. Beda ya Mas. ya Ini masih agak gumbal-gumbal. kering. Tuh, caranya gitu buat pupuk. Ini nanti sampelnya bisa dibawa pulang deh. Kalau Apa? buat satu plastik itu buat berapa bibit Mas? Kalau tanaman itu pupuk organik itu butuhnya itu 5 kilo, bukan tanaman sih sebenarnya, yang butuh itu kan tanah. Itu 5 kilo buat 1 meter kubik. Jadi kalau misal tadi yang tak bilangin tanam durian itu 1 meter kubik itu kan, itu cukup 5 kilo udah sesuai, sesuai standar seperti itu. Tapi kalau misal ditambah lagi sesuai selera kita nggak apa-apa. Tapi kalau misal kebanyakan ngasih pupuknya itu berdampak nggak sih Mas? Tetap ada dampaknya, semua itu tetap ada dampaknya. Kalau kebanyakan nanti takutnya daunnya malah keriting. Oh. Karena walaupun ini udah dingin loh, walaupun pupuk ini udah dingin, tapi sifat pupuk itu tetap panas buat tanaman. Gitu. Jadi kalau kebanyakan malah tanamannya yang bisa stres gitu. Mas, kalau sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah, bener tuh. Tapi kan kalau kekurangan juga gak baik juga kan Mas. Iya. Semua harus pas, harus sesuai. Dan
Oh iya Mas, tadi kan ngomong-ngomong Mas Zaman boleh kan ngasih kami pupuknya yang udah jadi ya Den? Nggak apa deh, ini udah dua aja nih. Iya, Buat terima sama kasih. itu kalau di rumah nyoba boleh gak sih? Boleh Oke, lah. langsung. Tapi kita tunggu 3 sampai 4 tahunnya biar jadi juragan Durian sama kalau bisa kan nggak cuma durian Dan saya jadi pupuk juga loh, masa nggak dikembangin? boleh. Oh iya, mungkin ada pesan dan kesan gak sih Mas untuk para sobat Agrimilal atau teman-teman yang nonton di gitu Mas? Kalau pesan dan kesan dari saya sendiri, mumpung kita masih muda itu jangan ini saya dapat ilmunya dari orang-orang sesepuh ya, dari mbah-mbah di sini. Jangan jadi anak muda itu jangan kebanyakan tidur. Kan tidur itu bisa kita artikan beneran tidur ataupun kita berhenti aktivitas. Jadi anak muda itu manfaatin semua waktu yang ada. Coba deh lihat Raffi Ahmad, pernah dengar nggak Raffi Ahmad itu jam kerjanya lebih dari 18 jam, padahal sehari aja 24 jam kan. Jadi kalau mau sukses semua waktu yang kita punya nggak boleh kita males-malesan, kita nggak boleh kebanyakan rebahan, main game, main-main sama teman, udah tinggalin aja dulu. Main-main tuh bisa besok lagi kalau kita udah punya gitu. Itu Mas, kita tuh menerapkan ilmu tadi, semakin diisi semakin merunduk gitu Mas. Jadinya menyala dong Den Ayu. Iya, menyala Mas Sulhaniku. Oke Den, mungkin kan sebelum ditutup kan kita kan punya Dari pesan. Nah, Iya. Gimana tuh? Suci, kalau nanti saya dan Den Ayu bilang Cangkir Tani itu berbincang, berpikir, pertanian. Berbincang, Berbincang. berpikir, pertanian. Keren. Coba yuk masuk. Cobain. Yuk, 1, 2, 3. Cangkir Tani. Berbincang, berpikir, pertanian. Yeay. Keren.